lahir membawa masalah kepribadian masing-masing. Ada sebagian anak terlahir cenderung emosional, sensitif, dan perfeksionis, mudah cemas dan tak mau kalah bersaing dengan rekan sebayanya. Dan sebagian anak terlahir cenderung hiperaktif, tak mau diam, dan sering kehilangan fokus belajar, moody, dan sering berubah-ubah jalan pikirannya. Dan yang terakhir, sebagian anak cenderung pemalu, susah berbaur dengan teman sebayanya, hanya aktif berteman dalam lingkungan keluarga terdekat. Kalau istilahnya kita adalah jago kandang. Maka kenali karakter kepribadian anak kita dan kecerdasan sepertinya apa. Atau bagi Bapak Ibu guru secara profesional yang bekerja sebagai guru, seperti apa sih anak didiknya, seperti apa sih muridnya, ini semua bisa kita ketahui. Apa sih manfaatnya? Nah, kenapa kita harus mempelajarinya, Bapak Ibu? Agar Anda bisa berkomunikasi dengan mudah. Kalau kita tahu, kita sejalan dengan pikirannya, kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Kita tidak menerapkan pola pikiran kita kepada mereka. Yang kedua, Anda bisa mudah mengenali emosinya. Yang ketiga, Anda bisa mengendalikan emosi diri sendiri. Sebelum kita tahu, sebelum kita kenal orang lain, alangkah baiknya kita mengenali diri sendiri. Dengan mengenali diri sendiri, kita bisa ngerem. Kita bisa tahu part-part emosi mana yang harus dikeluarkan atau part-part mana emosi mana yang harus kita rem. Ketika kita sudah bisa berkomunikasi dengan mudah, bisa mengenali emosinya, dan kita mampu mengendalikan emosi diri sendiri, maka kita memiliki hubungan yang baik. Nah, kalau hubungan ini sudah terbentuk, apa sih yang paling mudah? Membantunya menuju impiannya. Semua orang tua, semua guru pasti memiliki impian ini. Membantu menuju impiannya. Membantu menuju anak-anak kita, membantu menuju anak didik kita, siswa-siswi kita menuju impiannya. Nah, sebenarnya apa sih karakter ini, Bapak Ibu? Karakter ini sebenarnya, ibaratkan karakter ini Bapak Ibu ya, sebuah pohon yang kita tulis, entah kita tulis apa di dalam pohon tersebut, atau kita gambar dengan bentuk apapun. Dia tidak akan mudah terhapus selama pohon itu tumbuh, selama pohon itu hidup. Dia tidak akan mudah terhapus. Begitu pula seperti karakter. Nah, di dalam kepribadian ini ada karakter, ada watak, ada sifat, ada temperamen. Menjadi satu kesatuan, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara mengetahui sebuah kepribadian ini? Kepribadian bisa kita pelajari dengan dua metode. Ini yang saya pahami ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah metode mempelajari dari sang penemunya atau sang pengelompok kepribadian manusia itu sendiri. Dan yang kedua adalah metode alamiah. Kita satu-satu dulu, kita kupas satu-satu Bapak Ibu. Oke. Nah, dari kepribadian manusia, saya ambil dari tiga Bapak Ibu, dari tiga tokoh. Yaitu yang pertama Carl Jung, yang kedua Hippocrates, dan yang ketiga adalah William Moulton Marston. Yuk kita kupas satu-satu. Nah, Carl Jung seorang psikolog dari Swiss. Sebenarnya Carl Jung ini punya konsep banyak ya Bapak Ibu ya, tapi saya ambil ini dari tiga ini. Ada extrovert, ada introvert, dan ada ambivert. Kenapa? Karena bagi saya ini sangat mudah mengenali mereka. Mudah mengenali kepribadiannya. Kalau ekstrovert
terbuka, kalau introvert tertutup. Ambivert adalah memiliki kesamaan dari antara ekstrovert dan introvert itu. Seperti apa sih orang ekstrovert ini? Seperti apa sih anak-anak ekstrovert ini? Atau mungkin Bapak Ibu sendiri bisa mengenali dari sisi konsep Carl Jung. Ekstrovert, orang-orang yang sangat mudah berteman, merasa nyaman berkenalan dengan orang baru, tiba-tiba langsung mengenal, langsung menyapa, hai, hello, nama saya, memperkenalkan diri dengan baik, sangat ramah, lebih suka mengawali sebuah percakapan, pemberani tampil di depan umum. Biasanya anak-anak ini sangat mengedepankan apa? Sangat mengedepankan penampilannya. Penampilannya ini tertata rapi, orang ekstrovert ini. Orangnya rapi, suka mengerjakan dengan kelompok. Sangat mudah sekali mereka belajar dengan kelompoknya. Dan mereka ini cenderung cerewet. Kalau di kelas, mereka ini sangat-sangat ramai sekali, orang ekstrovert ini. Mereka suka humoris, tapi cenderung ceroboh Bapak Ibu dalam mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Sangat senang menjadi pusat perhatian. Mungkin Bapak Ibu sekarang nih berpikir, oh iya, siswa-siswi saya ini loh yang anak yang ekstrovert. Oh mungkin Bapak Ibu setahun ini masih daring ya Bapak Ibu ya. Namun bisa kan mengenali siswa-siswinya yang tahun kemarin. Paling tidak yang mungkin yang sudah kelas 3 SMP atau kelas 3 SMK itu bisa mengenali siswa-siswinya pada saat kelas 1. Oh iya, anak didik saya ini loh anak ekstrovert. Dia selalu bisa tampil dengan mudah di depan kelas. Dia selalu membuat suasana kelas itu menjadi hidup. Ini orang ekstrovert. Nah, sedangkan orang introvert lebih cepat mengerjakan tugas ini sendirian, Bapak Ibu. Malah kalau misalnya nih berkelompok atau dibantuin, ini malah terkesan riweh, malah terkesan nggak cepet gitu. Padahal sebenarnya dia bisa cepet, tapi seolah-olah dia ini malah terganggu dengan teman-teman lingkungannya. Atau mungkin Bapak Ibu yang biasanya nih, seorang ibu-ibu nih, nah biasanya jago masak. Nah, kenapa ya kalau saya ini kalau masak sendirian ini bisa cepat, bisa enak. Tapi kalau saya lagi masak rame-rame, saya ini kok seolah-olah apa ya yang saya kerjain? Kok saya ini mau ngiris apa, mau ngapain ini kok bingung ya? Nah, ini jangan-jangan ibu ini introvert. Seperti itu. Dan berupaya mandiri dalam mengatasi masalahnya. Menjadi seorang penasehat, ini jagonya introvert. Menjadi pendengar yang sangat baik. Merasa damai dalam suasana tenang, dalam suasana sepi, mengerjakan hal apapun ini perlu ketenangan. Ketika di kerumunan banyak orang, ini dia ini terkesan diam dan bahkan dia ini sering menarik diri dari lingkungan yang ramai. Sangat selektif memilih teman. Sibuk dengan dirinya sendiri ketika berada dalam suasana yang sangat baru. Yang sangat baru Bapak Ibu. Nah, kalau ambivert ini seperti apa ambivert ini? Nah, kalau ambivert ini adalah memiliki perpaduan antara ekstrovert dan introvert. Pribadi yang sangat easy going. Mudah membuat jaringan pertemanan. Dia bisa nyaman berada di keramaian. Namun juga dia bisa bekerja dengan sendiri juga bisa. Namun dia ini sangat sensitif dan moody. Terkadang dia suka menyendiri, Bapak Ibu. Nah, ini dari sisi konsep Carl Jung. Yuk kita kupas lagi dari sisi Hippocrates, dari temperamennya. Nah, temperamen ini banyak ya Bapak Ibu, orang salah menganggap temperamen. Nah, banyak orang yang mengatakan dia temperamennya buruk, dia temperamennya malah sering temperamen ini dibuat seolah-olah bahwa temperamen itu hanya sesuatu emosi yang buruk.
Kata-kata yang kita keluarkan ini, kita melabeli seseorang ini dengan dia punya temperamen yang buruk. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan malah jarang kita mengatakan dia temperamennya baik. Di Indonesia ini memang sering temperamen ini dibuat seolah-olah temperamen ini sebuah kata-kata untuk melabeli seseorang dengan yang negatif, yang buruk. Nah, Hippocrates ini mengkelompokkan menjadi 4. Sanguinis, koleris, plekmatis, dan melankolis. Kalau sanguinis ini kenapa saya kurung ekstrovert? Karena dia memang orang yang terbuka. Menjadi pembicara handal sanguinis ini Bapak Ibu. Pandai menjalin hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, memiliki energi yang besar, orang yang sangat ekspresif, suaranya yang tegas dan ramah membuat pribadi ini terlihat sangat percaya diri. Ini orang sanguinis, orang ekstrovert. Dia sangat pembicara handal. Nah, kalau koleris, dia mudah memanajemen diri sendiri. Mudah mempengaruhi orang lain, fokusnya adalah pada pencapaian target. Dia juga seorang ekstrovert, tegas dan kuat pendiriannya, dan tidak suka bergantung pada orang lain. Nah, kalau plekmatis, ini orang introvert, orang tertutup. Orang yang sangat tenang, sangat mencintai kedamaian, memiliki sifat alami sebagai pendamai, suka merahasiakan masalah sendiri, dan sulit untuk mengungkapkan rasa marah atau jarang sekali meluapkan rasa kemarahannya. Dia lebih memilih ngempet lah istilahnya, daripada saya bikin gaduh, daripada saya nanti malah yang jadi sasaran kesalahan, saya ngempet aja deh. Ini mungkin plekmatis. Nah, kalau melankolis juga orang tertutup, tapi dia memiliki kompetensi dan pengetahuan tinggi, memiliki rasa seni yang tinggi, pribadi yang bisa dikatakan perfeksionis, memiliki daya analitis yang tinggi, dan pribadi yang setia. Nah, sekarang lanjut kita ke William Moulton Marston, seorang dokter, psikolog, konsultan psikolog dari Amerika, Bapak Ibu. Nah, ini kenapa saya mengupas sejarah DISC, karena beliaulah yang menemukan konsep DISC. Kebetulan karena saya konsultan biometrik Indonesia yang memiliki konsep juga DISC, jadi saya paham betul seperti apa sih konsep beliau ini. Nah, pada awal abad 19, para ahli psikolog dan ilmu psikologi ini hanya mempelajari dan membahas perilaku serta problema orang-orang yang menyimpang atau gangguan mental. Nah, ketika tahun 1928, nah, Dr. William Moulton Marston ini membuat buku yang berjudul The Emotion of Normal People. Nah, beliau ini menyadari bahwa orang normal pun ternyata memiliki sisi-sisi yang menarik loh karena perbedaan personality-nya. Nah, seperti itu. Kalau ini karena pada tahun 1921, Carl Jung yang tadi yang saya sampaikan, karena memang Carl Jung ini punya banyak konsep Bapak Ibu, banyak konsep tentang sebuah kepribadian. Ada thinking, ada feeling, ada sensation, dan ada intuition. Tapi yang saya bahas di sini adalah tentang DISC ya Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih konsep DISC ini? Dasar teori DISC ini biasanya disebut dengan biaxial model atau model dua sumbu aksis perilaku. Ada dominance, influence, compliance, dan steadiness. Dua sumbu tersebut merupakan sifat yang saling berlawanan. Dua sumbu yang saling berlawanan ini pada tes DISC ini digunakan yaitu assertiveness dan receptiveness, dan antara openness dan control. Nah, Marston membuat 4 tipe dasar manusia yang dilambangkan 4 faktor penting mengukur kepribadian. Faktor penting tersebut adalah dominan, sifat dominan atau kuasa,
Influence berpengaruh atau penasehat, steadiness pendamai, saya menyebutnya adalah harmoni bumi. Orang-orang steadiness saya menyebutnya adalah harmoni bumi karena nanti kita kupas seperti apa sih harmoni bumi ini. Nah, orang compliance pekerja tekun, cermat, teliti, dan kritis. DISC pertama kali digunakan untuk kepentingan militer di Amerika Serikat, Bapak Ibu. Sebelum Perang Dunia Kedua ya Bapak Ibu, dalam proses penerimaan tentara. Nah, setelah diketahui keandalannya, terbukti, kemudian DISC ini bertahap belajar lagi, bertahap menyesuaikan lagi, dan dipakai untuk kepentingan rekrutmen yang lebih umum. Dan kebanyakan hari ini teori DISC ini dipakai di Indonesia. Sering ya mungkin kita mendengar DISC ini di Indonesia, dan salah satunya adalah tempat saya konsultan yaitu Biometrik Indonesia yang punya konsep DISC. Dipakai di Indonesia kenapa? Kemungkinan hal ini dikarenakan kemudahan dalam mengukur dan menentukan kepribadian dengan teori ini. Nah, seperti apa sih orang dominance, orang influence? Nah, Bapak Ibu nanti boleh deh sekilas ya, boleh tebak seperti apa sih saya ini. Karena jujur saya sudah tes dan sudah keluar hasilnya seperti apa. Coba Bapak Ibu nanti tebak, saya ini kira-kira orang dominance kah, orang influence kah, orang steadiness kah, atau malah orang compliance? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, orang dominance seperti apa? Orang dengan sifat dominance ini suka mencapai hasil dengan cepat, suka akan tantangan dan hal bidang baru, serta mengambil otoritas. Dia ini cocoknya menjadi pemimpin ya Bapak Ibu ya. Mereka akan merasa nyaman pada lingkungan penuh kekuasaan dan wewenang dengan kesempatan untuk meningkatkan prestasi dirinya sendiri, prestasi individu. Nah, orang dominan suka bertanggung jawab dan tidak ingin berada di bawah kendali orang lain. Dan paling nyaman ketika mereka dapat mengontrol lingkungan. Mereka bekerja dengan baik ketika mereka bebas dari kontrol dan pengawasan. Orang dominan selalu memunculkan ide besar sehingga sering memegang kendali dan membuat keputusan yang tercepat. Akan tetapi, nah, orang dominan ini sering melewatkan detail-detailnya, kurang berkomitmen, dan sering tidak memperdulikan penilaian dan perasaan orang lain. Maksudnya penilaian perasaan orang lain ini adalah mereka adalah kurang berempati. Sehingga orang dengan dominans kuat membutuhkan orang lain sebagai penasehat, menghitung resiko dan fakta penelitian. Sistem operasi pada dominans berada di belahan otak bagian atas sebelah kiri, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kecerdasan berada di lapisan abu-abu Bapak Ibu ya. Makanya kenapa dominance ini mereka lebih cepat mencapai hasilnya. Nah, sekarang influence. Seperti apa sih influence ini? Nah, individu dengan pengaruh influence ini perilakunya cenderung cepat. Akan tetapi lebih suka berada dalam dan bekerja sama dengan orang lain ketika mengerjakan sebuah tugas. Nah, pribadi influence ini orang yang suka bergaul, menikmati situasi, berada bersama dengan teman-temannya. Ia tidak suka menyelesaikan sesuatu atau bekerja sendirian. Sebentar. Oke. Nah, orang influence ini menikmati hubungan dengan orang lain dan membuat kesan baik kepada orang lain. Bicaranya lantang, tapi sisi influence ini dia tidak tertata rapi, Bapak Ibu. Loh? Secara dia ngobrol, secara dia membawakan. Sebentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang belum di-mute, akan saya mute ya. Iya. Oke. Nah, oke, terima kasih. Nah, orang influence ini adalah orang-orang yang kurang tertata rapi.
dalam pembicaraannya. Kenapa? Karena di dalam otaknya, di dalam pikirannya itu banyak sekali laci-lacinya. Dia tahu sebenarnya dia mau ngomong apa sih, tapi dia bingung mau ngeluarin apa dulu karena semakin banyaknya. Dan orang influence ini bisa digolongkan kategori orang-orang yang punya imajinasi yang cukup tinggi. Mereka lebih cocok sebagai penasehat Bapak Ibu. Mereka membutuhkan orang lain untuk mencari fakta, berkomunikasi lengkap, mereka menghormati ketulusan, memberi penghargaan atas hal-hal kecil, melakukan pendekatannya secara logis. Nah, orang steadiness. Nah, yang saya maksud tadi orang steadiness adalah orang harmoni bumi. Kenapa? Karena orangnya rata-rata orang steadiness ini orangnya kalem, orangnya lembut sekali. Nah, ketika saya ketemu klien, ya Bapak Ibu, klien konsultasi orang steadiness, orangnya itu wajahnya itu kalem-kalem gitu Bapak Ibu. Saya tuh sudah dari kan kalau misalnya dari sebelum saya dikasih klien oleh admin dari biometrik ini, saya dikasih datanya, dikasih hasilnya. Nih Bu Nuri, hasilnya steadiness gitu. Oh, oke, aman kalau steadiness. Kenapa? Karena mereka jarang banget untuk berdebat tentang hasilnya. Jarang banget untuk mempertanyakan kenapa sih saya kok seperti ini, kenapa sih saya kok seperti ini. Orang steadiness ini hanya manut aja. Ini yang saya katakan dia harmoni bumi. Dia ini kalem banget orangnya. Orangnya wise, orangnya lembut. Kalau dia laki-laki, dia ini sangat sayang banget sama ibunya. Seperti itu, kebanyakan Bapak Ibu ya. Kontribusi paling positif untuk orang steadiness ini menjadi pendengar sejati. Nah, orangnya sabar, suka membantu, dan pandai mengendalikan keadaan. Biasanya orang steadiness ini orang-orang yang seneng ngempet Bapak Ibu. Seneng ngempet ini dia lebih mampu mengendalikan emosinya. Oh oke, saya nggak bisa nih ngeluarin emosi saya. Saya mending marah di dalam deh, marah di kamar deh, atau nulis sesuatu deh. Dia jarang sekali untuk mengeluarkan unek-uneknya orang steadiness ini Bapak Ibu. Nah kelemahannya dia tidak memiliki motivasi yang kuat. Makanya ketika kita tahu nih, kebanyakan klien-klien saya seperti itu. Ketika dia tahu dia orang steadiness, oh iya ya, pantesan saya ini kok rasanya ini kalau sudah down ya down aja gitu. Nah, kalau seandainya kliennya ini adalah anak dan ibu, dan hasil anaknya ini adalah steadiness, maka kewajiban ibunya apa? Memotivasi dengan kuat. Sehingga cepat berubah nanti. Dan orang steadiness ini mudah dipengaruhi orang lain dan enggan membuat keputusan. Dia suka berada di kondisi yang nyaman. Jarang sekali orang steadiness ini mengambil suatu suatu tantangan baru. Dia takut untuk maju ke sesuatu hal yang buat dirinya ini masih nerawang Bapak Ibu. Nanti kalau saya maju, malah nanti saya seperti ini, malah nanti saya seperti ini. Itu banyak sekali pemikiran steadiness seperti itu. Padahal belum dilakukan, belum tahu hasilnya, sudah banyak sekali ketakutan. Itu kelemahannya ya Bapak Ibu ya. Nah, tipe ini memerlukan orang yang dapat menekan mereka dan membantu memprioritaskan. Orang yang banyak keraguan. Nah, saya lanjut. Mohon Bapak Ibu ya, saya tidak bisa, saya di layar saya ini hanya karena saya share screen-nya hanya ada 4 orang dengan saya. Mohon untuk yang belum di-mute, mohon di-mute ya Bapak Ibu ya, agar tidak mengganggu yang lainnya. Terima kasih. Nah, seperti apa sih steadiness ini? Saya lanjutkan. Pekerjaan dan tipe ini memerlukan orang yang dapat menekan mereka, membantu memprioritaskan tugas dan pekerjaannya, dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam prosedur kerjanya. Nah, orang steady ini akan nyaman jika berada pada lingkungan yang minimal konflik.
seperti apa yang saya sampaikan tadi, dia akan menarik dirinya dari konflik Bapak Ibu. Berorientasi pada tugas kelompok, memiliki penghargaan yang tulus, dan percaya pada kemampuan orang lain. Dia percaya aja pada orang lain walaupun orang-orang saya di sini mudah dibohongin gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang compliance. Orang compliance ini orang yang pekerja tekun, fokusnya pada kualitas dan ketepatan. Ciri orang dengan sifat orang compliance ini sangat teliti Bapak Ibu dan suka berpikir hal yang sangat rumit. Tipe ini akan nyaman jika berada dalam lingkungan yang memiliki ekspektasi kinerja yang jelas. Nah, kalau ngobrol dengan orang compliance, ini mereka sangat lebih suka ini disajikan ini sebuah data. Maksudnya sebuah data seperti apa? Nah, kalau misalnya orang sales ngobrol dengan orang compliant, nah mereka akan suka misalnya sales HP. Nah, HP ini harganya segini, speknya ini Pak. HP yang satunya ini harganya ini dan speknya ini. Dia suka di antara perbandingan dan ada datanya yang bisa dia lihat. Ini orang-orang compliance. Memiliki pendirian yang sangat teguh pada pilihannya dan terkadang terkesan ngotot Bapak Ibu. Karena memang bagi orang compliant dia ini tipe orang yang sangat perfeksionis yang dia berpikir bahwa dia sudah bekerja dengan baik, bahwa dia sudah melakukan sesuatu hal ini dengan baik. Karena sangat teliti karena dia mau melakukan apapun dipikir sangat rumit, dipikir dengan jelas dan dihitung secara detail. Oleh karena itu, dia dalam mengambil keputusan, dia ini sukar digoyahkan. Pendiriannya kuat. Sifat positif yang dapat diambil dari compliance ini sangat teliti, berpikir kritis. Nah, mereka ini menggunakan pendekatannya secara halus dan analitis, memiliki rencana yang sangat matang sekali. Karena apa? Karena tadi sebelum ada data yang valid, sebelum dia benar-benar berpikir secara detail, secara teliti, maka dia tidak akan melakukan atau dia tidak akan mengambil sebuah keputusan. Mereka dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Mereka bisa bekerja dengan profesional, diplomatis, dan punya loyalitas tinggi. Namun kelemahannya adalah cenderung meragu dan terkesan lambat. Kenapa terkesan lambat? Karena mereka ini sangat-sangat teliti dan sebelum melakukan apa-apa dia benar-benar berpikir dulu. Itu kenapa dia ini terkesan lambat. Karena dia banyak hal yang difikirkan dari segi ini, segi ini, segi ini. Nah, itu terkesan lambat dalam pengambilan keputusan. Bedanya nanti bedanya apa dengan compliant dengan steadiness? Steadiness juga beda. Maksud saya steadiness ini juga terkesan lambat saat mengambil keputusan. Bedanya compliant dengan steadiness, nah compliant ini berpikirnya dengan data. Sedangkan steadiness ini mereka disebut orang baperan. Jadi mereka lebih memilih atau lebih berpikir dari hal-hal sebuah yang kenyamanan. Seperti itu bedanya dari orang compliance dan orang steadiness. Nah, orang-orang yang sangat teliti ini akan membutuhkan orang lain untuk berkompromi dan mengambil keputusan yang cepat. Dan harus digrusu-grusu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, bagaimana sih? Sebentar. Nah, bagaimana sih cara kita bisa mengetahui sebuah kepribadian Bapak Ibu atau anak-anak Bapak Ibu atau siswa-siswinya? Nah, saya ini mempelajari dua hal, yaitu yang tadi metode mempelajari dari sang penemunya yang barusan kita kupas, dan yang kedua adalah metode alamiah. Yuk kita metode alamiah. Metode alamiah ini seperti apa? Nah, metode alamiah ini ada sidik jari. Dan yang kedua adalah kelahiran manusia, Bapak Ibu. Sebelum saya berlanjut kelahiran manusia, saya mau kupas dulu tentang sidik jari yang berkonsep tentang DISC tadi. Dari William Moulton Marston ya Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an ini sudah dikatakan Bapak Ibu. Nah, dalam surat Al-Qiyamah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Nah, dari ujung-ujung jari ini kita akan mengenali diri kita akan mengenali orang lain. Karena di ujung jari-jari ini telah Allah lengkapi semuanya tentang diri kita. Ibaratkan kalau KTP ya Bapak Ibu, kalau kita sudah sidik jari, nah kita sudah terekam nih, terekam segala sesuatunya yang ada pada diri kita, data-data pada diri kita. Begitupun dengan sidik jari kita, dengan kepribadian kita. Sama halnya seperti itu. Nah, seperti apa karakteristik sidik jari? Dia ini bersifat unik dan individual. Tidak ada sidik jari yang sama di muka bumi ini, Bapak Ibu. Nah, misal ya, populasi di muka bumi ini manusianya, orangnya ini ada 64 miliar, maka kemungkinan formulasinya 1:64 miliar, Bapak Ibu. Pernah ada klien ibu dan anak, ibu ini memiliki anak kembar, Bapak Ibu. Nah, setelah mereka melakukan tes sidik jari, kemudian datang ke saya untuk konsultasi, maksudnya. Nah, dia kaget. Dikiranya dengan anak kembar ini memiliki kepribadian yang sama. Loh, ternyata enggak ya Bu Nuri. Yang satunya hasilnya dominan compliant kalau nggak salah. Yang satunya compliant steadiness. Kok bisa ya Bu Nuri? Ya seperti itu. Kepribadian ini formulasinya itu tidak sama. 1:64 miliar seandainya memang populasi di bumi ini 64 miliar. Bahkan orang kembar pun itu tidak sama persis. Dia bersifat permanen. Dari lahir hingga dewasa itu tidak berubah. Jika luka akan tumbuh seperti pola yang sama. Lukanya seperti apa? Walaupun luka terbakar, walaupun kecuali yang amputasi ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nih ibu-ibu yang habis potong bawang kemudian tergores. Nah, berdarah. Nah, akan tumbuh pola yang sama. Tidak tiba-tiba polanya berubah. Tidak. Polanya tetap sama, Bapak Ibu. Nah, mudah diklasifikasikan. Data biometrik yang paling stabil. Kenapa? Karena sidik jari ini tidak perlu kita harus konsentrasi, kita tidak perlu sesuai dengan kesehatan kita. Kalau misalnya kesehatan kita lagi terganggu, kemudian hasil sidik jarinya juga terganggu, tidak. Jadi data biometriknya paling stabil. Pola dan strukturnya teratur. Nah, dari mana sih dasar keilmuan sidik jari ini? Ada 2 dasar keilmuan sidik jari, Bapak Ibu. Ada 2 hal, daktiloskopi dan dermatoglyphics. Apa sih daktiloskopi ini? Daktiloskopi ini ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Nah, makanya dikenal dengan ilmu sidik jari. Bu Nuri bisa nggak ya kalau misalnya sidik jari pakai jari kaki? Ya sebenarnya bisa, tapi apakah ada gitu loh sidik jari pakai jari kaki gitu? Kan ribet gitu ya. Paling mudah ya pakai jari tangan. Tapi apa bisa? Bisa. Tapi selama ini sih kalau saya dapat klien, belum ada sih ada klien yang tiba-tiba ada datanya, Bu Nuri ini sidik jarinya sidik kaki loh. Ya, belum ada. Jadi tetap semuanya adalah sidik jari tangan. Nah, yang kedua adalah dermatoglyphics. Istilah ini ditemukan oleh Dr. Harold Cummins, seorang bapak analisis sidik jari dari Amerika. Nah, oke. Nah, seperti apa sih pola-pola sidik jari ini? Sebenarnya pola-pola sidik jari ini banyak ya Bapak Ibu dari Galen. Ini. Nah, tapi yang saya ambil ini hanya 4. Pola sidik jari ini ada loop, ada whorl, ada tented arch, dan ada arch. Nah, di dalam ini belum kelihatan ya. Nah, orang kembar, kenapa orang kembar ini kok nggak sama ya? Padahal dia kembar loh. Padahal dia dilahirkan dari rahim yang sama loh. Nah, bisa jadi
Di jempolnya ini, di jari jempolnya, dia memiliki tipe loop. Sama nih, sama kembarannya sama. Dia tipenya tipe loop. Tapi ternyata di telunjuk jarinya, di sidik jari pada telunjuk tangannya, ternyata berbeda. Yang satunya whirl, yang satunya tented arch. Seperti itu penjelasannya kalau untuk anak kembar atau orang-orang lain. Kenapa ya di muka bumi ini formulasinya 1:64 miliar? Nah, seperti itu. Bisa jadi saya dengan saudara kandung saya, bisa jadi jempolnya sama polanya, tapi telunjuknya beda. Bisa jadi empat-empatnya sama, tapi satunya yang berbeda. Seperti itu. Nah, seperti apa sih kalau pola-pola whirl ini seperti apa, loop ini seperti apa, arch ini seperti apa. Kalau arch, orang dengan pola sidik jari ini berkarakter pendekatannya praktis. Suka melakukan sesuatu yang secara berurutan. Kalau loop, umumnya orang yang dengan pola ini ada orang yang mudah bergaul dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Tented arch memiliki sifat dasar yang dimiliki pola arch, akan tetapi tidak konsisten dalam melakukan sesuatu. Orang yang dengan pola ini menyukai pekerjaan yang sangat dinamis, menyukai tantangan, dan suka bekerja dengan tim. Nah, dari bola sidik jari ini akhirnya kita ketahui nih, kita ketahui apa, bagaimana dengan brain dominance-nya. Oke, sebentar. Brain dominance-nya, preferensi dominasi otak anak atau otak Anda sendiri. Nah, DISC ini membagi tadi sumbu biaksial ya Bapak Ibu ya. Masih ingat ya konsepnya tentang DISC tadi, yaitu konsepnya tentang biaksial. Nah, DISC ini D-nya pada manajerial, legal, medical, finansial, technical, scientist. Influence ini pada mana? Pada development, sales, entertainment. Mereka suka orang yang menghibur, orang yang humoris, orang yang suka tertawa. Nah, orang steadiness ini orang yang seperti apa cocoknya? Orang yang bersosial, seorang konseling, guru. Nah, guru ini ternyata cocoknya ada di steadiness loh Bapak Ibu. Tapi nggak semua ya. Boleh nanti kita tanya-tanya lagi nanti. Nah, ini di sebelah sini, sebentar saya anonim dulu. Oke. Nah, yang saya centang hijau ini adalah contoh milik klien saya yang saya foto di sini. Nah, dia setelah tes sidik jari, dia hasilnya apa? Hasilnya steadiness. Nah, saya mau cari dulu. Nah, ini steadiness. Berada ini adalah steadiness-nya apa? Steadiness-nya ini sangat dominan sekali. Apa bisa Bu Nuri seseorang itu memiliki dua karakter atau dua kepribadian pengelompokannya ini apakah ada? Ada. Ada yang steadiness compliance. Steadiness compliance ini berarti apa? Sumbu yang pada ini, nah yang satunya ini tidak bisa seimbang ya Bapak Ibu hasilnya karena setiap orang ini beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang compliance steadiness, ada yang steadiness compliant, begitupun kebalikannya. Tapi kalau ini yang saya fotokan ini adalah dominasnya adalah steadiness. Warna hijau muda ini apa? Warna biru muda ini apa? Warna biru muda ini adalah sangat-sangat dominan sekali karena dia berada pada posisi garis 1 dan garis 2. Nah, kalau yang biru tua ini sudah cukup. Biasanya untuk kepribadian yang kedua itu, pengelompokan kepribadian yang kedua ini biasanya pada garis yang biru tua ini. Ini biasanya bisa dikatakan kalau misalnya bisa penyebutannya dengan steadiness compliance atau compliance steadiness atau dominance compliant atau compliant dominance seperti itu. Nah, yang warna kuning ini apa? Yang warna kuning ini ada tapi sedikit.
ada sisi influence-nya, ada sisi dominance-nya. Misal nih, ini dominance. Dia ada di posisi orange. Nah, orange ini apa? Orange ini berarti sangat sedikit. Berarti rasa mohon maaf, sisi dominance-nya yang saya sebutkan atau yang saya paparkan tadi sebagai seorang yang sangat mandiri, orang yang sangat berpribadian, memiliki pemandangan atau teguh kepribadiannya itu, dia sangat sedikit sekali dominance-nya ini, sisi dominance-nya. Begitu pula influence. Influence ini sering disebut atau sering dijuluki orang-orang yang mudah mempengaruhi, orang yang mudah bergaul, orang yang mudah bersosialisasi. Berarti dia sedikit sekali sisi influence-nya. Kalau yang merah di tengah ini berarti sama sekali dia tidak memiliki sisi itu. Nah, Bu Nuri, apakah ada orang yang memiliki keempat sisi-sisi ini? Ada. Adik sepupu saya waktu itu tes sidik jari juga, hasilnya keempat-empatnya ini seimbang Bapak Ibu. Menakjubkan sekali seimbang, tapi seperti ini ya, bukan berarti dia ini juga tidak memiliki jati diri. Akhirnya dia bingung nih mau kemana sisinya. Atau dia paling bagus sekali karena dia memiliki keempat sisi-sisi itu. Nah, bukan seperti itu, tapi kalau dia memang tahu nih hasilnya, oh saya ternyata punya sisi dominance, oh ternyata saya punya sisi influence, oh ternyata saya punya sisi steadiness. Nah, ketika pada momen-momen tertentu itu dikeluarkan sisi itu Bapak Ibu. Nah, ketika misal nih dominance ini biasanya adalah orang-orang yang sangat mengambil keputusan dengan cepat. Nah, dia membutuhkan sisi dominans. Nah, ini bisa dimunculkan sisinya Bapak Ibu. Nah, ketika sisinya kurang, sisi dominansnya kurang, apa yang dilakukan? Bisa dikembangkan, bisa dipelajari, bisa dilatih. Seperti itu. Nah, klien saya ini sisi dominansnya kurang. Apa yang harus dilakukan? Dia harus berlatih. Dia harus berlatih tertata, dia harus berlatih detail, dia harus berlatih untuk mengambil keputusan, dia harus berlatih memimpin, dia harus berlatih leadership, seperti itu. Apakah ada orang steadiness yang bisa jadi pemimpin? Ada. Tapi nanti akan seperti itu sisinya. Kenapa? Karena dia sangat lembut sekali orang steadiness ini. Kalau dia dipaksa untuk benar-benar strong, untuk benar-benar harus galak, dia nggak bisa. Apakah benar-benar nggak bisa? Bisa, tapi dengan konsentrasi yang sangat-sangat tinggi. Tapi kembali lagi kemana? Ke sisi fitrahnya, ke sisi sesuai dengan sidik jarinya. Hasil sidik jari ini sama sekali tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, dari saya hapus dulu. Oke. Nah, dari brain dominance ini dari sisi dari brain dominance tadi, nah sidik jari juga bisa dikenali dengan personality, preference, dan inventory atau biasanya disebut dengan PAPI. PAPI ini biasanya diminta oleh seorang HR tentang leadership-nya, tentang bagaimana cara pekerjaannya, tentang bagaimana emosinya ketika di sebuah lingkungan pekerjaannya, bagaimana social naturnya, bagaimana alaminya dia bersosialisasi dengan lingkungan kerjanya, bagaimana aktivitasnya. Nah, ini biasanya diminta oleh seorang HR. Saya lanjut. Nah, ini vocational interpersonal. Sebentar. Nah, saya taruh sini. Oke. Nah, dominance ini otak mereka cenderung atau memiliki pikiran atau bekerjanya otak besar sebelah kiri Bapak Ibu. Nah, vocational interest-nya adalah realistis, enterprising, investigate.
Nah, fokus pikirannya adalah praktis. Kalau realistis adalah fokus pikirannya kepada apa? Kepada sesuatu hal yang praktis, sesuatu hal yang tekun, sesuatu hal yang produktif. Nah, cocoknya di mana? Cocoknya di seseorang yang arsitek. Nah, teknik apa? Nah, teknik biasanya ini teknik komputer, teknik informatika ya Bapak Ibu ya. Teknisi komputer bisa jadi pilot untuk preferensi studi atau preferensi pekerjaannya. Enterprising, risk tasking, status atau harga diri, mempengaruhi orang lain itu fokus pikirannya. Nah, preferensi studi dan preferensi pekerjaannya seperti apa? Cocoknya di mana? Di marketing atau sales, politisi, manajer perusahaan, perencana keuangan, public relation, pengacara, konsultan, akuntan pajak bisnis. Nah, seorang coach. Nah, ini cocok ini di seseorang yang dominans. Kalau investigate. Nah, investigate ini fokusnya apa? Curiosity dan kreatif. Studi preferensi studi dan preferensi pekerjaannya apa yang cocok seseorang yang memiliki fokus investigate, seseorang yang memang pikirannya untuk mengamati. Nah, dokter, psikolog, programmer, akuntan, pengacara, polisi, tentara yang bekerja di intelijen. Nah, kalau influence dia bekerja pada otak besar sebelah kanan. Dia memiliki dua fokus pikirannya, yaitu artistik dan enterprising. Artistik berarti fokus pikirannya di mana? Di sebuah keindahan, di imajinasi, karena memang orang influence ini orang yang mampu berimajinasi sangat tinggi. Mereka memiliki kreatif, preferensi studi dan preferensi pekerjaannya seperti apa? Nah, jurnalistik, desainer, arsitek, penulis, penyair, ini cocok ini seseorang yang influence. Nah, kalau enterprising, nah sama seperti dominance. Fokus pikirannya pada risk tasking, aktif bicara, leadership, nah mampu mempengaruhi orang lain, berkompetisi, aktif bicara, goal better. Nah, cocoknya di mana? Di wirausahawan, marketing sales ya, politisi, tentara polisi atau intelijen tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, CEO perusahaan, perencana keuangan, public relation. Sedangkan orang steadiness, orang yang di sini asal mengacunya pada kerja otak ya Bapak Ibu. Kerja otaknya otak bawah kanan atau limbik kanan. Dia memiliki rasa sosial, konvensional, dan artistik. Nah, sosial ini fokus pikirannya kemana? Kerjasama. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa orang steadiness, mereka ini harmoni bumi. Jadi fokus pikirannya apa? Sosial, tentang pelayanan, tentang persahabatan, kesepahaman. Perlu digarisbawahi kesepahaman. Mereka tidak menyukai orang-orang yang tidak bersepaham dengan dia. Mereka menjauhi dari sebuah perdebatan. Cocoknya ini apa untuk preferensi studi dan preferensi pekerjaannya? Guru, perawat, konselor, psikolog. Kalau konvensional, nah ini fokus pikirannya pada tertib, akurasi, sistematis, dan status. Seperti apa preferensi studi dan preferensi pekerjaannya? Bendahara, analisis keuangan, notaris, seperti itu. Nah, kalau artistik, fokus pikirannya pada keindahan, intuitif, imajinatif, dan kreatif. Apa bisa nanti, bagaimana Bu Nuri kalau seandainya hasilnya ini adalah dominant steadiness? Nah, nanti kalau dominant steadiness, nanti bisa digabungkan. Nanti sebenarnya ini biasanya ya, klien saya ini akhirnya terkotakan nanti. Oh iya ya, pantesan ya saya ini orang steadiness. Karena apa? Karena ini saya ini lebih suka bekerja sosial ternyata. Saya ini rasanya ini kalau misalnya kalau dibayar itu kalau ditanya berapa harganya itu rasanya itu harga diri banget gitu loh. Jadi kalau mau dibayar ya dibayar aja gitu. Ini orang-orang steadiness biasanya seperti itu klien saya.
Nah, sedangkan compliance ini mengacunya dominasi otaknya otak bawah sebelah kiri. Ada investigate, konvensional, dan sosial. Ini mohon maaf tidak saya ketik tadi. Sama sebenarnya investigate ini seperti apa? Sama seperti dominans tadi. Curiosity, fokus pikirannya pada kreatif. Nah, preferensi studinya adalah dokter, psikolog, programmer, akuntan, pengacara, seperti itu. Karena memang cocok sekali seorang compliance yang memiliki kedetailan, yang memiliki teliti sekali dalam data seperti itu. Ini cocok sekali menjadi seorang akuntan. Kalau konvensional, nah ini tertib. Seorang compliance ini kalau misalnya dia orang compliance kemudian dia bekerja pada posisi yang memang sebenarnya otaknya bekerja itu sangat optimal sekali Bapak Ibu. Seperti itu. Apakah ada orang akuntan yang mereka tidak teliti? Kan ada banyak ya Bapak Ibu. Ternyata ketika dites kayak kemarin ya saya punya klien gitu. Oh iya ya, pantesan kalau saya di admin itu saya itu kecapean Bu Nuri. Kenapa? Karena saya tuh nggak kuat kalau harus ngitung-ngitung ada banyak angka. Iya, karena memang dia bukan orang compliance, dia orang steadiness. Seperti itu. Oke. Nah, seperti apa sih kalau cara belajar learning style-nya anak-anak dominance, anak compliance, anak steadiness, anak influence. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Nah, pada umumnya pribadi dengan tipe dominance ini tidak mengalami masalah dalam hal menerima informasi apapun, Bapak Ibu. Informasi umum atau pelajaran umum pada umumnya memerlukan cara kerja otak yang menalar atau berhitung. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya mute ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, anak-anak dominans ini sudah terbiasa menalar bacaan untuk mendapatkan logika dengan membuat struktur dan skema yang mudah. Karena tipe dominans ini sebenarnya Bapak Ibu tidak ingin terlalu jelimet. Pada dasarnya ia suka berpikir, baik diminta ataupun tidak diminta. Hasil akhirnya menyebabkan pribadi tipe ini menjadi orang yang memiliki wawasan luas. Karena ia baik dalam mengumpulkan informasi, meski penguasaannya, serap topiknya tidak terlalu mendalam. Namun ia sudah mendapatkan struktur berpikir pada serap informasi yang ia terima. Nah, cara pengajarannya orang-orang dominans ini adalah siapkan buku teksnya, instruksi yang sangat tepat, argumen logis, nah kesempatan untuk menganalisis dan siap untuk berdiskusi. Orang dominans ini sangat suka sekali berdiskusi, sangat suka sekali berdebat dalam arti hal yang positif ya Bapak Ibu ya. Situasi belajar apa yang dibutuhkan? Nah, karena mereka ini orang-orang yang sangat teratur juga, nah dia disiapkan di meja, menyediakan ringkasan yang sangat praktis, diberi ruangan untuk anak dominans ini melakukan penelitiannya sendiri. Nah, lingkungannya seperti apa yang dituntut orang anak-anak dominans ini? Rapi. Info tersedia dengan jelas, sudah di depan gitu. Nah, ada papan tulisnya. Ini mendukung bekerja dengan akurat. Biasanya dominance ini boleh biasanya ini ditulis pada papan itu apa saja sih yang harus dikerjakan. Itu biasanya orang-orang dominance atau anak-anak dominance Bapak Ibu. Pernah satu klien saya, dia konsultasi dengan saya. Bu Nuri, anak saya ini, mohon maaf saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Ibunya ini adalah orang steadiness. Ternyata anaknya ini orang dominans. Nah, semua ibu ketika dia tidak tahu anaknya ini tipe apa, dia pasti semuanya akan memaksakan ini dalam arti memaksakan pola pikirannya Bapak Ibu. Memaksakan bahwa ini tuh yang terbaik loh buat kamu. Nah, ternyata itu tidak sejalan dengan mereka.
Malah Bu Nuri, saya ini diajari Bu Nuri, diajari seperti apa? Kalau mama itu kalau mau belanja itu harus ditulis biar mama itu nggak lupa. Karena memang orang steadiness itu memang orang yang sedikit cenderung lupa atau sedikit teledor. Nah, orang dominance lah, orang ini orang yang sangat rapi, dia sangat tertata rapi ya Bapak Ibu ya, dia sangat ingatannya sangat kuat. Nah, ini diingatkan sama anaknya yang umur 8 tahun. Mama kalau mau belanja itu ditulis satu-satu. Bu Nuri, ketika saya mengajarkan anak saya sama sekali nggak cocok Bu Nuri. Iya, karena putra ibu ini orang dominans. Jadi biarkan aja dia berkreasi dengan dirinya sendiri. Kalau memang dia sudah mengetahui saya ini belajarnya ini nyamannya seperti ini loh, Ma. Ada papanya loh, Ma. Ada duduknya, ada kursinya, rapi dan tenang. Aku nggak mau diganggu loh, Ma. Ya sudah, seperti itu. Karena memang dia sebenarnya dalam jati dirinya, dia sudah menemukan fitrahnya seorang dominans. Seperti itu. Nah, orang influence ini seperti apa orang influence ini? Pandangannya besar dengan ide. Mereka ini punya ide-ide yang spontan, Bapak Ibu. Imajinasinya sangat luar biasa orang influence ini. Dalam proses menerima suatu informasi, ia selalu berfokus pada memahami konsep besar. Upaya untuk memahami konsep itu tidak mudah. Oleh karena itu, jika ia dibantu dengan ilustrasi, grafis, dan film akan memudahkan baginya untuk memahami konsep dari setiap pembelajaran. Nah, oleh karena itu, dia ini paling dikasih tebak-tebakan atau games, Bapak Ibu. Sajikan dengan visual, asosiasikan konten belajar dengan berbagai hal di masa lalu atau masa depan. Konsepnya konsep baru. Biasanya memang orang-orang influencer ini orang-orang yang cenderung dia mengerjakan sesuatu hal yang baru. Dia sangat excited punya hal-hal yang baru. Dia akan mengerjakan. Nah, situasi seperti apa yang dia butuhkan? Dia ini enjoy aja, mau duduk, mau berbaring, mau terlentang, dia enjoy aja orang influence ini. Enggak terpaku pada harus duduk di meja, pada di taman, enggak terpaku seperti itu. Yang terpenting dia adalah sebuah kenyamanan pada dirinya. Yang terpenting juga adalah dia bisa berimajinasi, dia bisa mengeluarkan ide-idenya dengan spontan. Berikan ruang yang bebas-bebasnya untuk orang influence ini berimajinasi. Tentu hal yang positif ya Bapak Ibu. Dan dalam lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang penuh warna. Nah, biasanya orang-orang influence ini memang lebih suka dia itu mengotak-atik rumah atau mengotak-atik tempat belajarnya. Kalau misalnya kalau anak biasanya klien saya itu gini Bapak Ibu. Saya berikan kalau anak-anak influence, biarkan anaknya ini punya kreasi untuk mengotak-atik tempat belajarnya. Karena orang influence ini paling nyaman, paling suka dia itu dengan ide-ide yang baru. Jadi misalnya hari ini kursinya ditaruh ngadep sana, atau hari ini dia nggak pakai kursi, hari ini dia hanya pakai karpet, dan itu biarkan saja. Dia paling seneng sesuatu hal tentang yang ide-ide yang baru, melakukan atau apa namanya ya, dia bereksperimen dengan hal-hal yang baru. Beda dengan orang-orang dominans. Seperti itu yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka sudah tertata. Nah, orang steadiness ini seperti apa kalau orang steadiness? Nah, kerja dalam sebuah kelompok, banyak gerakan. Nah, orang steadiness ini karena orang yang saya bilang tadi harmoni bumi, orangnya kalem, orangnya bisa dibilang baperan. Nah, ini bisa dengan digunakan media musik. Mungkin Bapak Ibu sekarang bisa mengenai ya, anak saya ini kalau belajar Bu Nuri pakai musik, tapi musiknya itu yang slow banget. Atau musiknya yang semangat. Kenapa? Karena itu bisa memicu emosinya. Nah, ini anak-anak orang-orang yang steadiness. Ketika dia ditanya, kenapa kamu belajarnya pakai musik? Kenapa musiknya seperti itu? Iya, rasanya nyaman sekali. Ya, ini orang steadiness. Seperti itu.
menunjukkan emosi kepada gurunya, bertindak sebagai guru. Nah, situasi belajar apa yang dibutuhkan orang-orang steadiness? Belajar di antara orang-orang banyak melibatkan emosi dalam proses belajar. Nah, dia bisa bersosialisasi, butuh berbicara keras saat menghafal, dilafalkan kalau menghafal itu dilafalkan, kalau membaca itu benar-benar dilafalkan. Kan ada Bapak Ibu ya, orang influence beda sama orang influence. Orang influence itu lebih kalau membaca dia lebih banyak di dalam hati. Nah, orang steadiness itu kebutuhannya itu dilafalkan dengan keras Bapak Ibu. Saya punya saudara, mungkin dia agak steadiness ya, tapi dia memang karena dia tidak tes, akhirnya saya juga tidak tahu, tapi ciri-cirinya itu mengarah ke steadiness. Dulu waktu kecil kami belajar bersama, dia itu paling paling berisik gitu bagi saya. Nah, ketika dia selalu melafalkan apa yang dibacanya gitu. Ketika dia baca Quran ya dia dilafalkan dengan keras gitu, dan bagi saya itu berisik sekali. Dan bagi dia itu ketika melafalkan satu kali itu katanya sih itu sangat-sangat hafal sekali walaupun tidak dibaca berulang-ulang kali. Walaupun tidak dihafalkan berulang-ulang kali, hanya dibaca dan dilafalkan itu bisa menghafalkan bagi dirinya. Nah, ini orang-orang steadiness. Lingkungan seperti apa yang dibutuhkan? Ruang yang bergerak, menggunakan media musik, ramah, penuh warna ini warnanya warna yang soft, warna yang kalem, yang membuat dia itu nyaman. Seperti itu. Nah, orang compliance atau anak compliance ini seperti apa? Anak compliance ini karena anak-anak yang penuh dengan kedetailan. Nah, berarti dia perlu apa? Perlu buku teks, kronologisnya materi, pelajaran yang terencana, instruksi yang jelas. Nah, dari sini sudah terlihat Bapak Ibu anak-anak atau orang-orang compliance. Mereka membutuhkan sesuatu hal yang sudah terencana. Dia tidak suka dadakan. Misalnya, hari ini ulangan IPA. Nah, dia paling benci sekali seperti itu. Dia paling nggak suka sekali. Dia suka yang oke, besok kita ulangan IPA. Nah, dia sudah benar-benar sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, mempersiapkan yang sudah direncanakan, instruksi yang jelas, penjelasan yang jelas, tujuan dan situasi pembelajaran yang formal. Mungkin Bapak Ibu di sini karena banyak guru ya, mungkin pernah mengalami siswa yang pertanyaan itu kadang itu membuat Bapak Ibu sakit ya mungkin ya. Saya pernah, klien saya itu datang, kemudian konsultasi dan tanya, Bu Nuri, putra saya itu mengesalkan, saya itu malu sekali di sekolah. Kenapa? Karena dia itu tanyanya minta ampun sama gurunya. Tanyanya seperti apa, Bu? Tanyanya seperti ini, buat apa sih saya belajar matematika? Buat apa sih saya belajar logaritma? Logaritma kan nggak dipakai di pasar. Logaritma itu kan log 0,10 apa log 0,0000 sekian sekian itu kan cuman ada di kalkulator. Itu gunanya buat apa? Nah, anak-anak compliance itu perlu penjelasan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita semena-mena langsung bilang, ya sudah dipelajari aja, dibuat pelajaran aja biar kamu tahu gitu. Orang compliance itu pasti akan langsung di dress, langsung di otaknya itu langsung oke, saya nggak akan belajar. Ini anak-anak compliance karena dia tidak punya tujuan buat apa belajar itu. Anak-anak compliance itu seperti itu. Nah, situasi belajar yang dibutuhkan seperti apa? Sama sebenarnya seperti anak-anak dominans. Di meja, ringkasan yang terperinci, ruangan yang tertata rapi, materi pelajaran, jadwal untuk belajar, dia biasanya membuat jadwal sendiri. Kalau sudah besar, kalau sudah SMA, dia pasti akan membuat kamarnya ini tertata rapi, ada jadwal-jadwal yang tertata rapi. Ini anak-anak yang compliance, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memfasilitasi dengan papan tulis yang bagus, memfasilitasi memberikan kertas-kertas yang berwarna-warni yang bisa dia lihat.
Nah, lingkungan seperti apa yang menumbuhkan anak-anak compliance, guru yang siap diajak diskusi yang saya sampaikan seorang klien tadi. Nah, ketika guru itu mengatakan, ya sudah, buat belajar aja, buat pemahaman aja, buat pengetahuan aja tentang logaritma kamu, dia tidak akan mau belajar. Jadi anak-anak compliance ini butuh guru yang siap diajak diskusi. Mungkin kalau SMA, SMK Bapak Ibu ya, mungkin akan sering ya menemukan hal-hal seperti ini. Bertemu dengan anak-anak compliance itu kita jelaskan kegunaan belajar IPA ini untuk apa. Belajar agama ini untuk apa? Belajar matematika seruat logaritma, seruat fx, ini, fisika, itu gunanya untuk apa? Nah, saya ingat lagi, klien saya ini menanyakan juga seperti hal-hal yang sebenarnya kita, kalau kita jadi orang tua ini mungkin beliaunya ini malu. Kenapa? Masa Bu Nuri, fisika tentang bumi, menghitung bumi, buat apa saya menghitung bumi? Itu ditanyakan sama gurunya. Kan saya juga jadi malu, tidak perlu malu Ibu. Ini anak compliance, dia membutuhkan sesuatu hal yang sudah jelas kegunaannya, dia mau belajar buat apa. Seperti itu. Nah. Oke, luar biasa. Ya. Oke, selesai Bapak Ibu, terima kasih. Nah, untuk metode alamiah yang kelahiran manusia, yaitu tentang numerologi. Saya sedikit cerita ya Bapak Ibu. Ini jam berapa ya Mas Gun, Coach Gun? Ya, monggo Mem Nuri, mungkin bisa 15 menit lagi kita kondisikan, setelah itu kita open tanya jawab ya. Oke. Ada pertanyaan tadi juga di chat kayaknya. Ya, ada pertanyaan iya. di chat atau langsung kita respon Mem, biar lebih ini. Oh ya, silahkan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan di chat. Saya tidak bisa lihat ini. Ya, dari Kinanti ya, Kinanti. Ya. Sampaikan kepada Mem Nuri. Izin tanya Mem, kalau kita disimpulkan di logical thinker itu masuk di mana ya? Terima kasih. Monggo. Oh ya. Pertanyaan dari siapa? Pak Gun? Kinanti. Oh, Bu Kinanti. Oke, terima kasih Bu Kinanti karena saya tidak bisa melihat ya. Logical thinker itu ada di dominance dan compliance Bu Kinanti. Kalau untuk DISC ya Bu Kinanti. Nah, ini dikategorikan atau dikelompokkan pada anak-anak yang pemikir, yang berlogika, mikirnya itu berlogika, yaitu anak-anak yang tipe compliance dan dominan. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Kalau ada pertanyaan mungkin yang lain. Bu Kinan bisa open mic? Bagaimana jawaban dari Mem Nur? Apakah sudah cukup atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh iya. Boleh open mic Bu Kinanti? Oke. Silakan. Oke, jadi ini materi cukup luas banget ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi monggo di sini bergabung para guru-guru yang luar biasa. Kalau emang ada pertanyaan langsung disampaikan, boleh di chat atau mungkin langsung open mic ya. Kita kondisikan saja. Oke, berarti tadi di logical thinker itu memang sudah terkondisi seperti itu Bu ya untuk daerahnya ya. Iya. Ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan atau mungkin dilanjut dulu nih, Mem, untuk berkaitan dengan kelahiran manusia ya? Iya, betul. Ya, monggo. Iya, sebentar. Sebentar Pak Gun. Sama kakak ya sayang. Tuh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu. Karena ada putri saya yang paling kecil, tanya kakaknya. Oke, saya lanjut. Nah, ketika saya Bapak Ibu, ini hanya sedikit cerita ya Bapak Ibu, nanti bagaimana tentang metode alamiah yang kedua dari kelahiran manusia, yaitu yang saya sebut dari ilmu numerologi ini. Ini sedikit cerita. Nah, ketika saya mendapatkan jadwal konsultasi, saya itu sangat kepo Bapak Ibu.
kepo bukan berarti kepo masalah klien saya, bukan. Tapi saya itu sangat kepo tentang pengetahuan tentang ilmu dua ini, Bapak Ibu. Tentang antara sidik jari dan kelahiran manusia. Yaitu bagaimana tentang hasil sidik jari ini yang saya padu-padankan dengan sebuah kelahiran manusia. Jadi ketika saya dapat ini seperti ini ya Bapak Ibu hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari klien saya ketika saya dikirimi hasil ini dan hasil kemudian dikirimi jadwalnya. Oke, Bu Nuri, jadwalnya hari Senin jam 9 gitu. Saya langsung lihat hasilnya, oke, orangnya saya langsung lihat tadi yang seperti grafik pemetaan brain dominance tadi, dia termasuk brain dominance-nya apa? Dominan compliance atau compliance steadiness atau influence dominan. Nah, ketika saya sudah tahu hasilnya, saya lihat angka kelahirannya. Setelah saya tahu angka kelahirannya, saya tuh merinding Bapak Ibu. Saya setiap kali dapat klien, saya tuh pasti akan cross check antara dua ilmu ini. Betapa amazingnya, betapa saya Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Hanya itu yang saya ucapkan. Betapa miripnya gitu hasilnya, hasil kepribadian. Saya ini bercerita ini sambil merinding Bapak Ibu ya. Betapa miripnya kepribadian dari dua pengetahuan ini Bapak Ibu. Hasilnya itu sama. Bukan sama persis ya Bapak Ibu. Kalau sama persis itu berarti dari rentetannya itu benar-benar plek ketimplek sama ya. Tapi kalau hanya sama itu hasilnya itu sama. Betapa sidik jari dan kelahiran manusia itu sudah ditakdirkan sama Allah. Dan kepribadian manusia itu semuanya sudah ada pada diri kita dan bisa kita pelajari. Lewat mana? Lewat sidik jari, lewat kelahiran tangan, lewat kelahiran manusia, lewat kelahiran kita. Nah, kepribadian kita seperti apa? Dua ilmu, dua pengetahuan ini, dua ilmu ini saya cross checkkan ini sama hasilnya. Setiap kali saya dapat klien, pasti akan saya lakukan yang pertama kali adalah cross check. Dan hasilnya berkali-kali adalah sama hasilnya. Saya hanya ya Allah, ini memang pengetahuan darimu, manusia ini adalah darimu. Dan semua bisa dipelajari. Ada kekurangan kepribadian kita bisa tutupi dengan kelebihan kita. Apa sih gunanya kita mempelajari ini kalau bukan untuk mengoptimalkan apa yang ada dalam tubuh kita, apa yang ada dalam diri kita? Apalagi untuk anak-anak kita, apalagi untuk murid-murid kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau boleh misalnya nih ingin tahu lebih jelasnya, nah tadi sepertinya Mas Heril sudah berbagi ini ya Coach Gun ya, berbagi data absensi ya. Nah bisa nanti teman-teman atau Bapak Ibu bisa upgrade, nanti kita cross check-kan nih, kita full praktek bagaimana kita nggak pakai sidik jari Bapak Ibu ya. Nanti kita pakai assessment tapi hasilnya mengkonsepkan DISC. Kita padu-padankan dengan pengetahuan, kita cross-check-kan dengan numerologi. Yuk kita praktek sama-sama nanti kalau mau upgrade lagi. Oke, absennya ada di ini Bu, Bapak, Ibu-ibu, absennya ada di kolom chat ya. Jadi monggo semuanya bisa mengisi absen, daftar hadir. Nanti kalau misalkan mau upgrading tinggal di upgrading. Kemudian, Mem ini ada beberapa pertanyaan, ya. Silahkan. Kita bisa lanjut, Mem ya. Ya. Oke, baik. Dari Mbak Vika Rofika ini ya, dari Mem Vika Rofika, ini ada pertanyaan mau izin tanya nih. Biasanya usia berapa kita dapat mengetahui karakter anak yang sebenarnya, atau karakter bisa berubah-ubah terus, ya. Itu dari Mbak Vika Rofika. Ya, jadi usia berapa nih, Mem? Kira-kira kita bisa mengetahui karakter anak, ya. Monggo, Mem. Terima kasih Mbak Vika Rofika.
Untuk anak usia berapa minimal kita tahu kepribadian secara utuhnya? Minimal kalau untuk tes sendiri, tes sidik jari itu minimal anak usia 1 tahun, Bu Vika Rofika. Untuk mengetahui itu bagaimana dengan kepribadiannya, seperti putra saya umur 8 tahun. Dia ini hasil sidik jarinya, hasil tes kepribadiannya itu compliant steadiness. Tapi yang muncul apa dulu? Yang muncul, yang berkembang adalah steadiness-nya dulu, Bapak Ibu. Saya sedikit cerita Bapak Ibu ya. Saya itu tidak pernah melihat sinetron yang ada di TV Indosiar yang judulnya membuat kepala kita pusing. Suamiku bukan suamimu, istriku bukan istriku, yang seperti itu. Nah, putra saya yang umur 8 tahun, yang kita sama sekali nggak pernah punya kebiasaan nonton film Indosiar yang buat kita kepala pusing, itu ditonton Bapak Ibu. Dan dia ini sampai mencuri-curi waktu. Saya sering bilang, Mas, bisa nggak ngelihat film itu? Bisa nggak channelnya diganti yang lain? Ya dia akan ganti, tapi ada kesempatan dia itu akan ngelihat film Indosiar. Ketika saya tanya, Mas kenapa sih suka itu? Iya suka aja, kan kasihan. Nah, steadiness-nya ini muncul duluan Bapak Ibu. Kemana sisi compliance-nya ini kemana? Nah, saya lihat ternyata sisi compliance-nya belum berkembang dengan baik. Padahal sisi compliance-nya dia punya rasa perfeksionis, detailnya minta ampun. Nah, ini tugas saya yang mendirect dia, ini bisa jadi pemimpin nih. Anak saya bisa jadi pemimpin nih, karena dia punya compliance. Tapi dia, alhamdulillah dia punya steadiness. Jadi seandainya dia jadi pemimpin, dia pemimpin yang punya rasa empati. Punya empati yang sangat tinggi maksud saya. Itu, Bu. Jadi kapan ketika itu berkembangnya itu perlahan-lahan Bapak Ibu. Sesuai orang tua mendirectnya. Sesuai orang tua ini memberikan masukan-masukan juga. Apakah ada yang sebenarnya dia dimatikan? Ada. Teman saya, teman konsultan juga Bapak Ibu, dia itu sampai 4 kali dia itu tes. Dia itu nggak percaya bahwa dia itu punya sisi dominan. Karena bagi dia, katanya dia berpikir dia ini anak steadiness, orang steadiness. Kenapa? Karena pola asuh orang tua. Karena pola asuh orang tua yang ternyata orang tuanya steadiness. Orang tuanya menuntut bahwa anak itu harus nurut aja, nggak boleh berdebat, jadi perempuan itu yang semleweh, yang diem aja, yang halus, yang lembut. Apakah sisi dominasnya ini dimatikan? Iya Bapak Ibu. Dimatikannya dari mana? Dari segi mana? Dimatikannya dari segi dia tidak bisa mengeksplor diskusinya, tidak mengeksplor rasa ingin taunya, rasa ingin berdiskusi yang panjang, dapat wawasan yang luas dari diskusi tadi. Akhirnya dimatikan dari situ. Kamu jadi perempuan jangan banyak tanya. Kamu jadi perempuan itu nurut aja. Itu sudah terdoktrin dari kecil. Jadi makanya itu teman saya itu, ya Allah ternyata saya itu punya sisi dominan ya. Tapi amazingnya lagi Bapak Ibu, seketika saya tahu kepribadian ini, Allah itu telah memberikan fitrah sebuah pekerjaan itu kepada masing-masing manusia, itu sesuai dengan kepribadiannya Bapak Ibu. Dan teman saya ini berkali-kali itu dikasih kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, entah itu ketua kelas, entah itu ketua BEM, ketua mahasiswa di perkumpulan mahasiswanya, entah itu ketua TU dia waktu itu sebelum jadi psikolog. Nah, ya Allah, ternyata saya itu berkali-kali dikasih kesempatan karena memang orang dominan ini adalah orang-orang calon-calon pemimpin yang sesuai. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Oke, luar biasa. Oke, gitu ya Mbak Vika. Jadi kita bisa mengetahui usia berapa. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mem, dari Ya. Pak Jona ya, Pak Jonaat ini ya.
bagaimana cara kita mengetahui kemampuan anak yang sudah mahasiswa dan SMA? Apakah masih bisa kita ketahui gitu, kemampuan dia itu di mana? Monggo. Pak Jona ya, Pak Gunawan. Ya, yes. Ya, Pak Jon. terima kasih Pak Pak Jon. Jona. Oke, terima kasih Pak Jona atas pertanyaannya, bagus sekali. Kalau sudah mahasiswa, sudah SMA, apakah bisa kita ketahui kecerdasannya? Sangat bisa. Sangat bisa Pak Jona. Kemarin klien saya masih mahasiswa dan ibu. Jadi mahasiswa ini anaknya, kemudian ibu ini dia tes sidik jari, kemudian dia konsultasi dengan saya. Bagaimana dia kaget putranya ini anak steadiness yang memiliki kecerdasan. Kalau anak steadiness ini kecerdasan majemuknya, sebentar ya Pak ya, saya carikan datanya. Kecerdasan steadiness ini anak steadiness itu kecerdasan majemuk ya Pak ya. Oke. Kecerdasan majemuknya ini memiliki 3 biasanya. Interpersonal, verbal linguistik, dan musikal. Nah, ketika dia tahu, kita bisa mengembangkannya. Biasanya secara naluri, secara fitrahnya, itu kepribadian, tubuh itu mengikuti kecerdasannya, Pak Jona. Nah, tiba-tiba dia kalau steadiness tadi yang saya sampaikan tadi, dia suka kalau belajar suka pakai musik. Nah, karena dia sangat nyaman sekali. Karena dia membuat dia nyaman gitu. Nah, hypnoteaching. Oh ya, sebentar ya Bu Nur Jamila, saya lanjutkan menjawab Pak Jona. Nah, ketika si steadiness ini dia dikembangkan kecerdasan majemuknya berupa musikal, nah dia mampu menghafal lebih cepat. Menghafal biasanya anak-anak steadiness ini, anak-anak yang menghafal lirik lebih cepat, menghafal kosakata, dan biasanya dia ini bahasanya itu bisa santun. Nah, ini bisa diketahui dan bisa dikembangkan dengan kita memberikan pelatihan-pelatihan. Oh, ternyata anak saya ini punya kecerdasan majemuk ini loh kalau anak steadiness. Kalau anak dominan ini kecerdasan ini loh, kita kembangkan, kita bisa berikan pelatihan. Karena sebenarnya itu sudah ada dalam diri kita. Kita yang tidak mengasahnya, karena kita tidak mengetahuinya. Seperti itu Pak Jona. Baik, itu ya. Pak Jona ya. Oke, ini ada lagi nih. Waduh, ini pertanyaan cukup banget sekali nih, Bu Nuri ya. Iya. Ini dari apa ini, Bu Nur Jamilah ya. Bu Nur Jamilah, bisakah dijelaskan apakah manajemen karakter ada persamaan dengan hypnoteaching atau psikologi, Mbak? Ya. Iya, manajemen karakter ini beda ya, Bu Nur Jamilah. Bu Nur Jamilah mungkin sudah raise hand ya? Ya. Sudah open mic, boleh ngobrol Bu Nur Jamilah. Ya, semoga Bu Nur Jamilah. Oh, mungkin bisa disampaikan. Oh, di mute lagi ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan secara umum aja mungkin gitu. Ya. Beda ya Bu Nur Jamila tentang manajemen karakter dengan hypnoteaching. Kalau hypnoteaching ini kan pada proses pembelajaran secara keseluruhan. Kalau manajemen karakter ini bagaimana kita mendirect anak-anak kita mengetahui kepribadiannya dan mengoptimalkan kepribadiannya yang lebih dan menutupi yang kurang tadi, mengasah yang kekurangannya tadi. Kalau hypnoteaching, psikologi ini maksudnya apa nggih? Kalau hypnoteaching ini kan secara pembelajaran bagaimana menghipnosis anak-anak didik kita, bagaimana pembelajaran ini bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Seperti itu Bu Nur Jamilah. Oke, Bu Nur Jamilah ya. Jadi ada perbedaan memang ya antara manajemen karakter, hypnoteaching dan psikologi apalagi. Ya. Oke, Ma'am. Kita lanjut pertanyaan ya rekan-rekan sekalian. Saya yakin ini masih banyak sekali pertanyaan gitu kan ya. Nanti kalau misalkan di forum ini sudah belum selesai semua, kita bisa lanjut sharing di chat gitu kan ya, di grup yang sudah kita buat. Baik, saya lanjutkan dari Pak Fuad nih, Mas.
Di kelas jenjang SMP, di kelas SMP ada banyak karakter kepribadian anak. Agar semua kepribadian bisa mengikuti pembelajaran maksimal, apakah ada metode cara mengajar yang tepat? Sehingga semua anak bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Gitu ya. Itu dari Pak Fuad nih, monggo. Ya, nah ada Pak. Terima kasih Pak Fuad. Nah, bagaimana cara tentu ya kalau di sebuah instansi SMP, SMA, di sebuah sekolah, di sekolah umum ya maksudnya Bapak ya. Nah, kepribadian karakter ini kan bermacam-macam mereka ya Pak ya. Nah, bagaimana kepribadian ini bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal, dengan maksimalnya metode. Nah, ada nggak sih cara mengajar? Nah, ini tergantung pada gurunya. Nah, nanti ini akan ada pesampainya nih, ada teacher as coach dan ada teacher idol nih nanti. Wah, ini ada bagaimana cara mengajar nanti untuk keseluruhannya. Kita nggak bisa kalau hanya untuk saya harus mengajar anak dominan, saya harus mengajar anak steadiness, saya harus mengajar anak komplain aja, nggak bisa. Jadi harus menyeluruh. Seperti itu, Pak. Oke, jadi ada beberapa series ini, Bapak-Ibu sekalian ya. Betul. Hari ini kita akan bahas tentang karakter. Ya, nanti kalau nggak puas ya, belum terpuaskan hari ini, kita bisa sharing lagi di grup lebih puas lagi, gitu kan ya. Oke, masih ada Bu Rika ini, Mem. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang cenderung tertutup dan dia sering berbohong pada saya, bahkan dia pemalu. Ini memang ada pertanyaan khusus nih, ya. Monggo, Mem Nuri bisa. Terima kasih Bu Rika. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi anak yang cenderung tertutup? Nah, anak steadiness ini pun cenderung tertutup. Dia mudah baperan. Dia kalau misalnya berteman, dia apalagi kalau tadi ya brand dominance-nya, hasil brand dominance-nya tadi influence-nya kurang, sisi influence-nya kurang, bahkan tidak ada. Di mana influence ini adalah sisi mampu bersosialisasi. Nah, ketika dia kurang dan steadiness-nya ini lebih tinggi, kepribadiannya steadiness-nya lebih tinggi dan influence-nya kurang, maka apa yang terjadi? Ketika dia berteman dengan lingkungannya, dia akan tertutup. Dia akan baperan. Dia akan menarik dirinya. Nah, bagaimana caranya agar dia tidak menjadi anak yang tertutup? Nah, ini ada latihannya, Bu Rika. Biasanya klien saya ini akan saya kasih list bagaimana sih ngelatih anak ini bisa dia bermain atau dia nggak kalau seandainya nih ya dia memang anak steadiness, ya kita tidak bisa memaksakan dia berubah menjadi anak influence. Tapi paling tidak kita kembangkan. Karakter itu tidak bisa terhapuskan, tidak bisa diganti, tapi kita bisa kembangkan. Kembangkan bagaimana kita dengan melatihnya. Dengan cara apa? Kita menemani dia keluar, kita menemani dia bersosialisasi. Seperti ini loh nak bersosialisasi, seperti ini loh nak punya kepribadian terbuka, seperti ini loh nak bercerita. Nah, kalau untuk bagaimana cara menghadapi anak yang cenderung tertutup dan dia sering berbohong, nah mungkin ya kalau biasanya kalau klien saya ini kalau konsultasi ini lebih dari 1 jam gitu konsultasi pribadi. Nah, ini biasanya saya korek nih. Saya korek apa? Ini mamanya kejem nggak sih kalau misalnya nanya anaknya nih? Biasanya ini sambil gini nggak sih? Nah, ini biasanya anaknya ini akan aku mending diem aja deh daripada aku nanti dimarahin mama. Anak steadiness itu cenderung dia tidak mau dapat konflik. Kalau memang putranya atau anaknya Bu Rika ini anak-anak steadiness ya, dia cenderung tertutup, dia malah lebih suka berbohong. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kita berikan tempat dia untuk bercerita. Nggak apa-apa, mama nggak marah. Nggak apa-apa, mama nggak marah. Jangan sambil melotot ya, Bu Rika. Jadi nggak apa-apa, mama nggak marah. Untuk pertama kalinya aja kita ngobrol, nggak apa-apa, mama nggak marah.
Seperti itu. Nanti putranya atau putrinya Bu Rika nanti akan bisa ngobrol atau bisa terbuka sedikit nanti sama Bu Rika. Boleh nanti kita ngobrol-ngobrol di WA group bisa nanti. Ya. Oke, itu Bu Rika ya. Mem, ini saya dapat chat khusus ini ya, dapat chat khusus gitu kan. Kebetulan tadi sinyalnya error. Mungkin bisa dibantu jelaskan lagi tentang yang tadi dari siapa ya? Dari Bu Inan ya. Tentang logical thinker itu, gitu kan. Mungkin bisa dibantu jelaskan. Logical thinker, mungkin nanti ya. Ya. Nah, logical thinker ini berarti dia pemikir tentang sesuatu hal yang logik. Dia sangat pemikir sekali. Dia ini berarti tipe-tipe yang mana? Dia tipe orang-orang yang compliant. Dia sangat mikir. Bedanya logical thinker sama steadiness ini apa? Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan tadi, bedanya anak compliant sama anak steadiness, bedanya adalah dia sama-sama pemikir. Sama-sama pemikir sekali, sama-sama thinker. Tapi apa bedanya? Kalau si compliance ini lebih ke logical, lebih ke gimana ya, pokoknya secara rasional aja lah gitu. Tapi kalau yang steadiness ini, dia lebih ke emosinya, lebih ke kenyamanannya. Itu bedanya. Jadi logical thinker ini dia berpikir sesuatu hal yang logik-logik aja, yang rasional-rasional aja, yang bisa dinalar aja dengan pikiran, yang bisa dapat datanya, yang sudah bisa dianalisa aja. Jadi dia ingin melakukan sesuatu hal, ingin mengambil keputusan, itu dia berpikir 1000 kali. Seperti itu. Mungkin nanti. Wow, luar biasa nih ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Moga Bapak Ibu kalau musiknya ada ditanyakan sama Mem Nuri. Jadi hari ini kita memang bahas tentang manajemen karakter gitu kan ya. Tadi udah banyak sekali yang dijelaskan Mem Nuri tentang karakter. Dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang belum bisa tersampaikan di forum ini, ya, mungkin masih berpikir, ya, ntar baru keinget, gitu ya, silakan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di chat, ya, di chat grup kita yang sudah kita buat, grup recharge, gitu kan ya. Memang semata-mata grup ini kita buat untuk ajang berbagi, ya. Alhamdulillah di sini sudah ada Mem Nuri sama Coach Choi Yakin yang akan membantu kita ke depan, gitu kan ya. Jadi ada 3 sesi di bulan Maret ini, Bapak sekalian, dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi yang sangat luar biasa. Baik, oke, ini sudah mengikuti DIS ya. Baik, ini ada lagi dari Bu Nur Jamila. Ya. Oke, Bu Nur Jamila. Maaf, tadi ada trouble di suara. Oke, tadi saya tanyakan karena saya melihat ada pembahasan yang sama tentang karakter dan kepemimpinan. Halo, suara saya bisa terdengar jelas? Agak kecil ya, Pak Gun ya. Oke, agak kecil ya. Baik. Ya. Siap. Nah. Saya baik, kalau kayak gini agak kenceng ya? Sama. Oh, sama ya? Iya, enggak apa-apa, sudah saya baca kok, Coach. Oke, siap. Ya. Saya baca ya Bu Nur Jamila, pertanyaannya, apakah merupakan suatu kesalahan apabila ada guru yang pendiam, bukan karena ada masalah tapi memang pendiam kalau di kantor, tapi ia bisa dekat dengan murid-muridnya. Tidak ada masalah Bu Nur Jamila. Pendiam, dia periang, dia bisa cekatan, itu kan semua kepribadian. Nah, kalau dia bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, dia bisa mentransfer ilmunya, dia bisa menyampaikan dengan baik walaupun dia pendiam, ya tidak masalah. Toh kan sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan Bu Nur Jamila, apa tujuannya Bu Nur Jamila, bahwa murid-muridnya Bu Nur Jamila dekat dengan Bu Nur Jamila, sudah sampai ilmunya, sudah bisa menjelaskan pengetahuan ilmu-ilmu kepada murid. Jadi tidak salah Bu Nur Jamila.
Seperti itu. Makasih Bu Nuri. Sama-sama Bu Nur Jamila. Oke. Luar biasa nih ya. Oke, mungkin masih ada yang lain? Ya. Ini Ini terakhir sudah- ya Bapak Ibu karena Ya. kita sudah mau azan maghrib dari Ya. Bu Kinanti. Gimana kita ngadepin guru-guru baik guru BK maupun wali kelas di masa pandemi? Terima kasih. Nah, gimana sih cara-cara ngadepin guru-guru baik guru BK maupun wali kelas di masa pandemi? Di masa pandemi ini kita tidak bisa menuntut semua orang ya Bu Kinanti untuk bekerja secara optimal. Karena kita semuanya bergantung pada pikiran. Ya. Banyak sekali orang datang ke tempat saya itu untuk hipnoterapis untuk apa? Dia takut corona. Apakah benar ada yang benar-benar takut corona? Ada, Bu. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang untuk bisa bekerja dengan optimal. Nah, bagaimana cara ngadepin guru-guru ini di masa pandemi? Diri kitalah yang menerima, acceptance dulu. Seperti apa sih kita berpikir positif dulu. Toh selama putra-putri kita sudah, ya, oh belum ya, enggak ya. Selama putra-putri kita sudah mendapatkan ilmu itu, selama putra-putri kita sesuai dengan kurikulumnya, ya tidak apa-apa. Karena memang di masa pandemi ini kita semua tidak bisa menuntut semua orang untuk bekerja secara optimal. Seperti itu Bu Kinanti. Oke, mungkin sedikit terjawab ya. Nanti kita Ya. coba kupas-kupas lagi. Ya. Oke, Oke, baik. terima kasih. Banyak yang bertanya ini di grup, apakah materinya bisa di-share? Oke. Materi akan kita berikan kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi, pastinya, yang mengikuti acara hari ini. Itu Mem ya, case-nya seperti itu. Jadi siapa yang ikut acara hari ini dan mengikuti presensi dan mengisi presensinya, insya Allah akan kita share secara personal. Kemudian ya, sebagai wujud penghargaan kami dan juga penghargaan Mem Nuri kepada para peserta yang mengikuti kegiatan kita hari ini. Betul. Gitu. Baik, Mem Nuri mungkin ada close statement sebelum saya tutup. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sore hari ini sangat-sangat baik sekali Bapak Ibu menerima saya dengan pengetahuan saya. Terima kasih. Kepribadian itu tidak ada paling baik, tidak ada paling buruk. Yang ada adalah bagaimana kita mengasahnya kembali, bagaimana kita mengoptimalkannya kembali. Walaupun kita tidak bisa menjadi nomor satu, paling tidak kita bisa fleksibel terhadap diri kita. Jangan menzolimi diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa kita ini punya kepribadian buruk. Apalagi anak kita, apalagi murid-murid kita. Nah, Bapak Ibu, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bila ingin mericas ilmu ini untuk mengkombinasikan bagaimana DISC dengan keilmuan numerologi kelahiran manusia, boleh nanti di absensi ya Pak Gun ya. Yes. Recas Jadi ke monggo. premium ya Bapak Yes. Ibu. Oke, terima kasih. Mohon maaf Oke. apabila ada salah-salah kata dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi hari ini kita sudah berkumpul kembali di sesi yang sempat terpending gitu kan. Sempat terbreak sementara, tapi insya Allah kita akan coba jalankan kembali ke depan. Ya. Dan hari ini kita sudah bahas tuntas, kita kupas tentang karakter. Mudah-mudahan apapun yang kita dapat hari ini bisa membawakan manfaat untuk kita semuanya. Dan ya, oke. Khususnya kita bacakan Al-Fatihah untuk Mem Nuri. Mudah-mudahan Mem Nuri terus sehat, gitu kan? Diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya, sehingga bisa terus berbagi untuk kita bersama. Dan ya, baik. Al-Fatihah.
Baik, terima kasih Mem Nuri. Rekan-rekan sekalian, jangan lupa isi presensi, ya, karena disitulah nanti rekan-rekan bisa upgrading, ya, ngecas lagi ke level premium untuk dapat bagaimana cara menganalisa karakter anak dengan lebih detail lagi, begitu Mem ya. Ya. And then minggu depan kita akan bahas lagi tentang how to be a teacher idol, ya, teacher idol, ya. And then di akhir bulan kita akan bahas tentang teacher as a coach. Ya, kebetulan coachingnya sudah ada semua di sini, gitu kan ya. Ya, Coach Yakin juga sudah hadir di sini yang akan membersamai kita di akhir bulan ini, gitu kan ya. Ya, sukses buat Bapak Ibu guru semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terus sehat, tetap jaga kesehatan, ikutin protokol dengan baik, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa segera bertemu offline untuk bisa berkolaborasi dengan lebih baik lagi. Gitu ya. Baik, terima kasih dari saya rekan-rekan sekalian, ya. Karena ini forum kita, ya. Dalam hitungan ketiga kita hitung bersama-sama, ya. Setelah itu baru kita live bareng-bareng. Gitu Mem Nur ya. Siap, baik. Sukses buat kita semuanya. 3, 2, 1. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya. Yuk.